halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Ini adalah Mazda 2 hatchback. Ini mobil baru saja diluncurkan oleh Mazda Indonesia beberapa minggu yang lalu sebelum aku melakukan review ini, tepatnya di acara Mazda Drive gitu, Mazda Drive di Midas Senayan Golf. Itu di situ mereka meluncurkan Mazda 2 hatchback ini dan Mazda CX-5 Improvement. Dan ini Mazda 2 hatchback facelift di generasi keempat ini. Dan ini mungkin facelift terakhirnya di generasi keempat. Jadi baru hanya yang hatchback aja yang diluncurkan, yang sedan belum tahu apakah masuk apa enggak. Tapi ini secara bentuk mirip sebetulnya, dimensi semua sama kecuali depannya dia yang berbeda. Depannya dia sudah menggunakan grill yang baru. Jadi yang masuknya adalah yang sporty package, yang GT line. Jadi dia lebih sporty, jadi grill depan dia warnanya hitam, aksen-aksen chrome dia juga warnanya hitam. Sampai menandakan ini adalah sebuah GT line adalah ini. Ini list merah di bagian samping grill situ. Nah, dalam video ini aku akan membahas secara menyeluruh apa saja yang ditawarkan oleh Mazda hatchback ini, mulai dari eksteriornya, interiornya, fitur-fiturnya, dan juga seberapa nyaman sih mobil ini untuk dipakai di jalan. Simak videonya. Jadi yang seperti aku bilang, ini adalah facelift di generasi keempat ini. Sebelumnya bagian depannya itu bentuknya dia bukan lebih sporty ya, dia lebih ke arah elegan karena lebih banyak aksen chrome-nya. Sedangkan di facelift ini dia dibuat lebih mengarah ke sporty. Sedangkan perubahannya sisanya selain di depannya itu sangat minim banget, hampir nggak ada perubahan sama sekali. Interior dia sama, bagian belakang dia juga sama, mesin pun dia juga sama. Jadi ini facelift mungkin hanya untuk bagian depan sama velgnya saja sih, sama mungkin beberapa hal yang membuat mobil ini tampilannya lebih sporty lagi. Bukan hanya grill tapi juga kursi pun dan interior beberapa dikasih sentuhan-sentuhan warna merah supaya memberi kesan sporty juga. Nah, aku juga sudah pernah mereview Mazda 2 sedan. Jadi versi sedannya dari Mazda 2 ini kan versi hatchback ya. Ada lagi versi sedannya, tapi masih belum tahu yang sedan ini masuk apa enggak ke Indonesia. Seharusnya masuk kalau misalnya hatchback ini masuk. Kalau kita berbicara masalah harganya dibanding facelift sebelum ini ya, itu harganya naik 20 juta rupiah. Harganya sebelumnya dia 348 juta rupiah. Sekarang harganya ini dia 368 juta rupiah. Tapi dengan harga segitu kita akan lihat apa saja yang ditawarkan dari mobil ini. Yang pertama kita bahas dari bagian depannya dulu. Lampu dia sudah menggunakan full LED yang daya pancar aku sudah juga coba pada saat malam hari cukup jauh, apalagi juga lampu dimnya itu, lampu jauhnya pun dia juga jaraknya pun juga terang sekali dia. Lampu dia sudah LED, grill berwarna hitam di bagian depan yang aku juga suka sebetulnya grillnya ini, ditambah lagi ada touch warna merah di sini yang membuatnya itu kelihatan lebih keren lagi. Dan chrome-nya juga warna dark chrome di sini, sama sentuhan warna chrome biasa di sini. Di atas dia ada kamera, ada dua kamera juga tuh kelihatannya. Kameranya itu untuk fitur lane keeping assist-nya. Jadi menjaga supaya mobil tidak keluar dari lajur yang sudah kita pilih. Jadi kalau misalnya mobil ini mendeteksi kita keluar dari lajur tanpa menggunakan lampu indikator, dia akan memberi warning kita. Dan suara warningnya saja, volumenya itu bisa kita atur mau off, mau low, mau medium atau mau high. Jadi bisa kita atur sendiri. Nggak sebaiknya di on-in ya, supaya kita ngeh juga. Lalu ada blind spot monitoring juga dia, itu di luar kamera ya, tapi ada blind spot monitoring dia. Jadi kita kalau misalnya ada mobil atau motor di area kanan atau maupun kiri mobil, itu lampu blind spot itu di bagian spion dia akan menyala, dan kita juga akan diberi suara warning gitu. Dan itu bisa diatur juga volumenya seperti yang lane keeping assist tadi. Dari bagian samping memang terlihat sekali ini mobil dimensinya bukan yang besar-besar banget. Memang iya, dia mobilnya tidak begitu besar karena ini mobil hatchback paling kompaknya Mazda. Jadi dimensi dia nggak begitu besar dan juga tidak begitu lebar. Yang mungkin juga pada saat jalan bisa lebih lincah mobilnya. Nanti kita coba juga. Velg ini dia menggunakan velg baru, jadi dia velgnya two tone. Nah,
ukurannya 15 inci, velgnya depan dan belakang dia 15 inci dengan tutun yang membuat kesana pun lebih sporty, dan ini velg barunya juga. Warnanya pun juga warna baru ini, jadi warnanya khusus untuk yang Mazda 2 hatchback ini, dan aku juga suka dengan warnanya ini. Biasanya kan kalau Mazda itu hero colornya, semua Mazda tuh selalu soul red kecuali Mazda CX-60, dia warnanya warna biru. Ini pasti kalau warna merah pun juga keren, tapi warna abu-abunya ini lebih keren lagi sebetulnya. Dia sudah dilengkapi dengan keyless smart key juga, dan ini kuncinya baru ya. Jadi kalau Mazda 2 sebelumnya itu kunci tipis, dia kecil gitu. Sekarang enggak, dia sudah mengikuti Mazda zaman sekarang, jadi kunci besar seperti ini dia. Kalau membuka tinggal tekan tombol di sini aja, dia akan langsung membuka. Mengunci tinggal tekan lagi, dan suaranya itu kecil banget deh. Bagian belakang ini tidak berubah sama sekali dibanding sebelum facelift, hanya mungkin tambahan ini aja sih, garis warna merah sama list warna hitam di bagian bawah, tapi orang nggak begitu perhatian juga sebetulnya sama bagian bawah. Jadi perubahan itu sangat minim sekali untuk bagian belakang, kecuali kita lihat dari bagian depan, kita baru tahu oh ini Mazda 2 hatchback versi faceliftnya. Di sini ada logo Sky Active G. G ini maksudnya adalah gasolin, jadi mobil ini mesinnya mesin bensin, sama ada logo Mazda 2. Nah, kalau sebetulnya logonya tidak ada logo hatchback ya, karena bisa dari bentuknya. Kalau Mazda 2 sedan ya bentuknya sudah sedan, kalau ini dia hatchback. Bagasinya dia dalam. Bagasinya dia dalam ini. Jadi kalau misalnya kita membawa barang yang agak berat, itu mengeluarkannya itu juga perlu effort lagi. Bagasi dia cukup besar lah untuk mobil yang ukuran segini, dia bagasi cukup besar, dan kursi tengahnya pun masih bisa dilipat lagi dia. Sama ada lampu di bagian belakang sini yang bisa kita nyala dan matikan dari sini juga, jadi nggak harus nyala terus setiap kali kita buka bagasi. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Mesinnya yang pertama kali aku harus sampaikan adalah aku paling suka sekali dengan mesinnya Mazda. Mesinnya Mazda itu nggak ada yang nggak halus sama sekali. Mesin Sky Active ini the best, aku sangat suka sekali ini, karena yang pertama dia tuh bisa sangat-sangat halus sekali. Apalagi juga transmisinya kan menggunakan transmisi biasa, ada automatic biasa, bukan CVT. Perpindahannya itu nggak ada rasanya sama sekali. Jadi betul-betul setiap Mazda yang aku coba itu mesinnya selalu enak dan selalu halus juga, dan powernya pun juga, responnya dia cukup cepat. Jadi kapanpun kita perlu akselerasi dia bisa memberi respon yang cepat juga. Nah mesinnya kalau yang hatchback ini sama sebetulnya, Mazda 2 sedan dan Mazda 2 hatchback setelah facelift maupun sebelum facelift dia sama, mesinnya tidak ada perubahan. 1500 cc 4 silinder naturally aspirated yang menghasilkan tenaga 111 PS serta torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 6-speed automatic gearbox. Nah, jadi transmisi pun juga giginya banyak dia, sehingga mungkin juga bisa menjaga RPM rendah di kecepatan tinggi. Mungkin itu di bagian mesinnya. Klaim 0 sampai 100 sih dia mungkin kita kalau membeli mobil gini nggak perlu mementingin 0-100 ya. Jadi lebih tarikannya tapi enak. Tapi akselerasi 0 sampai 100 km/jam itu tuntas hanya dalam 11 detik saja. Ini cukup cepat untuk mobil yang mesinnya tidak besar sekali tenaganya. Kita lihat interiornya. Jadi bagian belakangnya udah kelihatan juga. Memang untuk aku ini sempit sih sebetulnya, karena ini udah nggak ada sisa lagi legroom sama sekali kecuali kakiku melebar seperti ini. Ini adalah posisi berkendaraku, dan emang kakikunya agak panjang, jadi harus agak mundur kursinya. Tapi juga bagian belakang ini betul-betul nggak ada space kalau misalnya duduk seperti ini. Kalau apalagi kalau misalnya bertiga. Tinggi kok 179 cm, sisa legroom nggak ada sama sekali. Headroom dia cuma 4 jari aja sisanya. Jadi memang sisanya kurang banyak dia untuk bagian belakang ini space ya. Tapi mungkin kalau tingginya di bawah aku itu masih bisa duduk lah, masih ada space dia. Di tengah sini ini ada untuk tempat menyimpan, jadi untuk HP gitu mungkin, atau tempat buat nyimpan yang lainnya. Di kanan di pintu, nah ini pintunya bahannya dari sweat deh di bagian atas ini. Jadi untuk memberi kesan lebih sporty, dan di bagian samping pintunya ini pun juga dia ada aksen-aksen seperti karbon gini. Mungkin itu di bagian belakang nggak begitu banyak sesuatu yang harus dibahas juga. Sama tengahnya paling ada gundukan ini aja sih yang agak tinggi di bagian tengah sini. Oke, sekarang kita lihat ke bagian depannya, karena sebuah Mazda itu pasti bisa memberi posisi berkendara yang sangat enak sekali. Kita lihat. Nah, yang paling aku suka dari
bagian depan adalah yang pertama posisi berkendaranya dulu deh. Posisi berkendaranya Mazda itu semuanya enak. Mazda 2 aja ini entry level Mazda. Posisi berkendaranya dia enak. Nah, memang kursi bisa diatur naik turun maju mundur dan reclining juga sudah pasti. Tapi kalau setirnya tidak teleskopik itu lebih susah dia menyesuaikannya. Sedangkan di Mazda ini dia sudah teleskopik dan jaraknya ini juga dia lumayan supaya kita juga bisa mendapatkan posisi berkendara yang paling enak. Nah, selain posisi berkendara yang aku suka adalah instrumennya ini juga dia keren banget. Memang instrumen seperti ini hanya di Mazda 2 dan CX-3 aja. Di Mazda 3 ke atas kalau yang versi sedannya ya, Mazda 3 ke atas itu sudah tidak ada lagi instrumen seperti ini. Dan juga kalau SUV-nya di Mazda CX-5 ke atas, CX-9, CX-8, CX-60 itu sudah tidak ada instrumen seperti ini. Ini menurutku sudah keren dia, dan juga di tengahnya ini kan tachometernya dia analog dan besar dia. Jadi kalau melihat pada saat mungkin shifting pindah gigi gitu ya, itu lebih satisfying dia untuk dilihat. Tapi kalau ditanya yang paling keren yang mana, ya memang yang paling keren itu adalah yang CX-60 karena dia ada dua pilihan tampilannya dan itu pun juga keren deh. Ini pun juga dia kelihatan sporty. Tengah, nah ini head unitnya. Head unitnya memang dia tidak begitu besar, nggak begitu besar dia, tapi sudah cukup untuk menampilkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Sudah ada navigasi, lalu juga sudah ada entertainment, dan yang aku suka adalah untuk Apple CarPlay-nya. Dia sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk Apple CarPlay-nya dia sudah bisa melalui kabel di sini, jadi ada colokannya di sini, ataupun bisa wireless. Kalau misalnya memang melalui kabel kita bisa sambil ngecas HP-nya. Kalau wireless dia pun juga bisa, jadi tidak harus selalu menggunakan kabel, dia lebih enak. AC dia masih menggunakan putaran-putaran seperti ini, dia masih belum analog. Transmisi dia sama bentuknya, ada mode manualnya juga, bisa kita shifting dari sini, bisa juga dari pedal shift di bagian setir. Sama ada mode sportnya juga. Nah, karena dia analog ya bukan digital, jadi hanya tulisan sport aja yang keluar kalau misalnya kita ganti mode berkendara. Rem tangan dia masih manual juga, dan ini adalah untuk mengendalikan ke head unitnya. Jadi pada saat jalan, head unit ini dia sensor sentuhnya akan mati. Jadi mau kita sentuh-sentuh kayak gimana pun juga dia nggak akan bisa kalau misalnya pada saat jalan. Jadi kita harus mengendalikan dari bagian sini. Itu juga fitur safety ya, supaya kita juga tidak teralihkan perhatian kita ke head unitnya ini. Di sini ini ada dua cup holder juga, yang dua ukurannya berbeda. Yang kiri dia lebih kecil, yang kanan dia lebih besar. Nah, berhubung ini ada yang GT line, jadi varian yang sporty, jadi ada banyak aksen warna merah di bagian interior ini. Mulai dari bagian dashboard sini dia ada aksen-aksen warna merahnya, bahannya dia suede juga. Di sini dia AC-nya dia juga warnanya merah, kisi-kisinya di bagian sampingnya ini. Kursinya pun dia juga dari suede, dan ada aksen-aksen merah lagi di bagian kursinya, di atas kursinya maupun di samping kursinya juga. Sama di bagian pintu pun dia juga ada, jadi banyak aksen warna merahnya. Mungkin itu kita bahas di tempat. Sekarang kita coba untuk jalan seperti apa mobil ini. Ini sebuah Mazda, pasti dia bisa memberikan keasikan berkendara yang sangat luar biasa. Let's go. Jadi yang mau aku bahas pertama dari mobil ini adalah mesinnya. Jadi mesin dari Mazda, mesin Skyactiv-nya ini itu selalu enak, selalu halus. Dia kecepatan tinggi 60 gini, RPM-nya dia rendah, mesinnya halus. Perpindahan giginya pun dia juga sangat enak sekali, hampir nggak ada rasanya sama sekali untuk perpindahan giginya, bagaikan dual clutch. Dan itu sudah aku sebutkan pada saat review CX-3 maupun Mazda 2, perpindahannya dia sangat enak sekali. Dan pada saat kita perlu akselerasi pun juga dia perpindahan itu pun dia juga downshiftnya dia sangat cepat. Nah, itu pindah pun dia juga sangat cepat, bagaikan transmisi dual clutch, padahal ini transmisi automatic biasa dia. Jadi untuk mesin dia halus. Nah, kedua yang mau aku bahas adalah posisi berkendaranya yang sangat nyaman. Mazda, semua Mazda yang pernah aku coba, tidak ada satupun yang tidak memiliki posisi berkendara yang enak. Semuanya posisi berkendaranya sangat enak dia. Jadi memang filosofinya mereka Jinba Ita itu nyata di setiap mobil mereka diterapkan semua. Jadi
bukan hanya posisi berkendara yang enak, keasikan berkendara pun juga enak, mobilnya pun dia juga nyaman. Jadi luar biasa sekali Mazda ini. Lalu yang selanjutnya adalah kekedapannya. Kalau misalnya kita bahas kekedapan mesin, ya memang suara mesin masih knalpotnya ya, suara knalpotnya itu masih kedengeran sampai ke dalam kabin. Tapi bukan yang keras banget tuh, enggak, samar-samar. Tapi suara knalpotnya ini kedengeran tapi suaranya sporty gitu, sehingga nggak masalah gitu walaupun kedengeran sampai kabin. Suaranya tuh enak juga untuk didengar nih. Wow, suara itu tetap enak dia. Kalau kita bahas masalah kekedapan, ya memang kalau kekedapan kabinnya dulu dia suara-suara angin masih cukup terdengar dia dari luar. Suara mobil misalnya balapin kita tuh masih cukup terdengar dari luar. Jadi untuk kekedapan kabin dia cukup baik lah, nggak begitu kedap banget nggak, tapi cukup baik untuk kekedapan kabinnya. Dan yang aku suka adalah suara knalpot ini, dia yang cukup sporty dan itu masih kedengeran sampai kabin sini. Nah kalau masalah tenaga, respon mesinnya lah ya, respon mesinnya pun dia juga kita coba aja, kita pindah ke sport. Nah pindah ke sport, RPM naik, kita gas. Sampai RPM 6500, udah 100 lebih. Nah ini unik nih, jadi dia itu memanfaatkan setiap putaran mesinnya. Jadi betul-betul tadi sampai RPM 6500 sudah mau masuk ke red line-nya, itu dia masih terus jalan sampai 6500, dia baru pindah gigi. Jadi tidak ada yang tersia-siakan. Wah tuh, dan pindahannya cepat ya ini ya. Wow. Oh Mazda, emang ini baru Mazda entry levelnya Mazda aja. Kita sudah diberi mesin yang enaknya seperti ini, responnya cepat, power kapanpun kita perlukan selalu ada. Nah kalau kita bahas masalah kenyamanan, suspensinya dulu. Suspensinya dia nggak begitu empuk, jadi memang dia ini agak stiff suspensinya, dan itu berasa apalagi di polisi tidur itu paling berasa. Dia di jalan-jalan yang tidak rata, bergelombang, itu dia paling berasa. Tapi keunggulannya memang dia itu handlingnya bisa lebih baik ya, suspensi yang cukup stiff ya, memang dia bisa memberikan handling yang lebih baik. Tapi kalau kita bahas masa untuk di jalan tol ya, dengan suspensi yang stiff seperti ini enak, dia lari bisa halus, dia lari bisa lebih halus. Tapi kalau jalan gelombang seperti ini, nah itu dia kerasnya kerasa dia lebih keras. Apalagi juga aku melewati beberapa speed bump di daerah BSD ini kan, ada speed bump yang cukup tinggi. Wah itu lebih berasa lagi, dia satu mobil goyang semua sampean. Jadi suspensi dia cukup stiff kalau menurutku. Nah jadi Mazda 2 hatchback ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur yang seperti aku sebutkan di awal video tadi. Yang pertama adalah lane keeping assist. Jadi di atas ini ada kameranya ini untuk memantau kondisi jalan di depan. Kalau misalnya lane keeping assist ini menjaga supaya mobilnya tidak keluar dari lajur yang sudah kita pilih. Ini lebih kepakai biasanya di jalan tol dia. Jadi kalau misalnya kita pindah lajur tanpa menggunakan lampu indikator, itu dia akan langsung memberi kita warning. Memang bukan yang bisa mengembalikan kita ke lajur kita yang secara otomatis, enggak, tapi hanya memberi warning saja dia. Dan itu pun juga sudah membantu, dan volumenya bisa kita atur. Mau pada saat beri warning itu apakah mau ada suaranya pun juga bisa kita atur, mau volumenya mau seberapa, mau low, medium atau high. Terus juga ada blind spot monitoring, dan ini adalah fitur yang paling aku suka sekali karena fitur ini sangat membantu. Jadi kalau misalnya ada mobil di bagian kanan atau bagian kiri, itu dia langsung memberi warning kita juga. Jadi memberitahu kita, bukan memberi kita warning ya, memberitahu kita di bagian spion kanan maupun spion kiri. Jadi ada lampu yang akan menyala. Dan kalau misalnya kita nyalakan lampu indikator pada saat dia mendeteksi ada mobil di kanan ataupun kiri, itu dia akan keluar warning memberitahu kita bahwa ada mobil
atau ada motor. Jadi itu juga membantu, dan aku juga sangat suka sekali dengan fitur blind spot monitoring system, dan itu seharusnya juga ada di semua mobil tuh karena sangat enak fitur itu. Lalu yang ketiga adalah iStop. Jadi iStop ini mungkin kalau di mobil-mobil lain kita biasanya dengernya auto start stop lah. Sebetulnya sama, cuman Mazda menyebutnya beda. Yang ini iStop, di mobil lain auto start stop, atau mungkin ada beberapa mobil beda lagi, tapi di Mazda menyebutnya iStop. Nah, iStop ini itu membantu supaya mobil bisa lebih irit lagi. Jadi kalau misalnya kita berhenti gitu ya, itu dia bisa mematikan mesin, hanya mesin ya. Jadi mesin akan mati dan masuk ke mode standby. Dan itu tidak bisa berlangsung lama, hanya sebentar aja mungkin gitu, dia akan kembali nyala lagi. Itu membantu supaya mesin lebih irit lagi. Berbeda kalau di CX-60. Di CX-60 itu dia ada auto start stopnya, dan dia bisa lebih lama matinya dia. Karena dia mild hybrid dilengkapi dengan motor listrik dan baterai tambahan lagi. Jadi matinya dia bisa lebih lama. Bahkan pada saat kita lepas gas saja dalam kondisi jalan, itu dia bisa mati. Ini sebetulnya bukan review CX-60, tapi itu fitur yang juga bagus banget, dan itu harus aku sebutin juga auto start stopnya itu. Jadi itu pun juga keren dia. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya kita mencari mobil yang kecil gitu ya, tidak begitu besar, untuk dalam kota pun dia juga cukup enak dia, dan cukup irit, bahan bakarnya pun dia juga irit, mungkin ini bisa menjadi pilihan yang tepat juga, karena ini juga sebuah Mazda, keasikan berkendaranya dapat, kenyamanannya pun dia juga dapat. Nah, untuk harganya seperti aku bilang di awal tadi, harganya dia 368 juta rupiah. Nah, mungkin begitu reviewku mengenai Mazda 2 hatchback 2023 ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.